Singkirkan benda lain yang seharusnya nggak ada di meja dapur. Dengan begitu, meja dapur terlihat bersih, rapi, dan nyaman digunakan untuk memasak sehari-harinya. Ketika kita sudah membersihkan rumah dari debu dan lainnya, seringkali kita masih merasa rumah berantakan. Tentu saja ini membuat nggak nyaman di dalam rumah sendiri, meskipun keadaan rumah sudah bersih dari debu. Mungkin banyak yang penasaran sebenarnya apa yang membuat ruangan di rumah terlihat berantakan ya. Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Ruangan penuh perabotan. Meskipun ruang di rumah terlihat luas dan besar, namun sebaiknya enggak memenuhi dengan segala macam perabotan atau benda. Karena selain membuat sempit, penataan rumah seperti ini hanya akan membuat ruang jadi terlihat berantakan. Jadi lebih baik pilih perabotan yang penting saja dan sisakan ruang agar terlihat luas dan rapi. Enggak merapikan meja dapur. Singkirkan benda lain yang seharusnya nggak ada di meja dapur. Dengan begitu, meja dapur terlihat bersih, rapi, dan nyaman digunakan untuk memasak sehari-harinya. Enggak menyembunyikan kabel. Kita bisa menempelkan ke dinding dan menutupnya dengan pelindung kabel agar aman. Selain itu, kita juga bisa menyiapkan wadah khusus untuk menyimpan berbagai jenis kabel dan enggak membiarkannya berserakan begitu saja. Menumpuk benda di pintu kulkas. Kebiasaan ini bisa membuat rumah berantakan dan kita kesulitan membuka pintu kulkas untuk mengambil sesuatu. Jadi, jangan lagi melakukan kebiasaan ini agar rumah tetap rapi dan terlihat nyaman. Mendekorasi dinding berlebihan. Ketika mendekorasinya secara berlebihan, hal itu bisa membuat dinding terlihat berantakan. Cukup memberikan sentuhan unik pada ruangan. Menumpuk barang di samping tempat tidur. Seringkali ketika lelah beraktivitas, kita sering melupakan barang-barang yang diletakkan di samping tempat tidur. Hal ini bisa membuat ruangan terlihat kotor dan terlalu banyak barang. Membiarkan laci atau lemari kelebihan beban. Kita bisa memulainya dengan memilih kembali barang yang akan kita simpan agar lemari atau laci nggak terlihat kelebihan beban. Membiarkan banyak kertas menumpuk. Jangan biarkan majalah, surat kabar, koran, dan segala macam surat-surat yang sebenarnya tak berguna lagi terus disimpan hingga menumpuk. Nah, itulah kebiasaan yang membuat rumah terlihat berantakan dan enggak nyaman berdasarkan beberapa sumber. Sekarang kita cari tahu tanaman hias yang menyerap debu dalam rumah. Debu ada dimanapun, termasuk saat di dalam rumah. Gak jarang saat berada di rumah, debu sering tiba-tiba terlihat di lantai, di atas lemari, maupun di tempat lainnya. Rumah yang sering kita anggap sebagai tempat yang bersih dan terhindar dari debu, ternyata udara yang ada di dalam rumah jauh lebih kotor. Oleh karena itu, kita membutuhkan tanaman penyerap debu. Beberapa debu yang ada di dalam rumah biasanya berasal dari sejumlah alat dan benda. Solusinya bisa memanfaatkan beberapa tanaman yang fungsinya dapat menyerap debu dalam rumah. Yuk kita cari tahu apa saja nama tanamannya. Spider plant. Tanaman penyerap debu yang dikenal pula dengan tanaman laba-laba. Spider plant merupakan jenis tanaman yang dapat tumbuh dengan cepat. Jenis tanaman ini sangat cantik bila digantungkan dalam pot kemudian diletakkan di ruangan. Terkadang spider plant dapat menghasilkan bunga putih yang cantik. Bagi anak-anak dan hewan peliharaan di rumah, tanaman ini sangat aman dan tidak menimbulkan racun. Spider plant dapat membantu menghilangkan zat polutan kimia. Untuk cara merawatnya, kita cukup menyiram tanaman laba-laba ini sebanyak 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Dracaena. Dracaena merupakan jenis tanaman penyerap debu yang memiliki dedaunan panjang dan lebar, serta memiliki tepian daun berwarna putih, merah, atau krem. Untuk merawat Dracaena, kita perlu menjaga tanah dalam potnya agar tetap lembab. Jangan terlalu banyak menyiramnya dengan air karena dapat menyebabkan tanaman menjadi mati. Bagi yang memiliki kucing atau hewan peliharaan, sebaiknya hindari tanaman ini. Pasalnya, Dracaena dapat beracun bagi binatang. Tanaman karet.
Tanaman karet merupakan tumbuhan hijau yang berasal dari India. Akarnya tumbuh ke atas dan merambat di sekitar batang tanaman, sehingga membentuk tampilan yang menarik. Jenis tanaman penyerap debu ini cocok bila diletakkan di pojok ruangan dengan cahaya yang terang karena dapat menghilangkan karbon monoksida dan bahan kimia lainnya. Bagi pemilik anjing dan kucing peliharaan, sebaiknya perlu berhati-hati karena tanaman karet cukup berbahaya bagi mereka. Cara merawatnya, kita hanya perlu menyiram dengan air yang cukup untuk menjaga tanahnya tetap lembab, terutama di musim kemarau. Kemudian, pangkas daun-daunnya bila sudah lebat dan bersihkan secara berkala. Sri Rejeki, tanaman berdaun lebar dan bergelombang yang dipercaya efektif untuk menyaring debu dalam ruangan. Cara merawatnya cukup letakkan pada kondisi cahaya yang rendah dan siram sekali setiap 1 minggu atau saat tanaman dalam kondisi kering. English Ivy, jenis tanaman pembersih udara ini dianggap dapat menangkal berbagai debu dan zat kimia lainnya. Untuk cara merawatnya, cukup menyiramkan air ke tanaman beberapa kali agar menjaga kelembapannya. Tanaman ini berisiko membahayakan manusia serta binatang piaraan di rumah. Zat kimia yang terkandung dalam getah tanaman juga dapat mengakibatkan dermatitis kontak parah pada manusia, terutama bagi yang memiliki tipe kulit sensitif. Peace Lily, tanaman lili dapat menyaring racun dalam ruangan. Bunga berwarna putih ini sangat cocok berada dalam ruangan dan bermanfaat bagi kesehatan kita loh. Cara merawatnya cukup berikan cahaya dan banyak air agar dapat bertumbuh. Namun, hindari tanaman terkena langsung dengan hewan peliharaan atau manusia. Bila sengaja tertelan, daun tanaman ini akan memberikan efek samping mual, sulit menelan, dan sensasi terbakar pada mulut dan kulit. Lidah mertua. Lidah mertua atau dikenal pula dengan nama tanaman ular ini merupakan jenis tanaman yang sering kita jumpai. Tanaman ini diyakini efektif dalam menyerap debu, polusi, serta racun-racun di udara seperti karbon dioksida. Kita nggak perlu sering-sering menyiram tanaman ini karena lidah mertua akan tetap tumbuh dengan baik di segala suhu ruangan. Sebaiknya jauhkan lidah mertua dari hewan piaraan karena tanaman ini dapat berisiko membahayakan jika tidak sengaja tertelan. Palem bambu. Palem bambu merupakan jenis tanaman pembersih udara yang memerlukan cahaya terang untuk dapat tumbuh subur. Tanaman ini dapat tumbuh subur di area lembab, tetap jangan terlalu banyak disiram air ya. Palem kuning. Palem kuning atau Areca palms lebih mudah tumbuh di luar ruangan. Tetapi jika memiliki cukup ruang dengan pencahayaan yang terang, tak ada salahnya untuk menaruh tanaman palem kuning dalam ruangan. Krisan. Berdasarkan studi NASA, krisan dinobatkan sebagai peringkat pertama sebagai penyaring udara kotor terbaik. Sayangnya, krisan cukup beracun bagi kucing dan anjing piaraan kita dan harus dihindari. Nah, itulah beberapa tanaman yang bisa jadi solusi untuk menghilangkan debu di dalam rumah. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!